Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PKW Anglia Bandung, terima kasih sudah berkenan untuk join di Zoom meeting ini. Terima kasih juga buat Pak Asep, senior saya, sesepuh saya juga, Bunda Sumarni, juga rekan-rekan instruktur yang lain juga selamat siang. Semoga kita diberikan kesehatan, utamanya dilindungi selalu sama Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. diberikan semua kemudahan dan kelancaran semua niat baik kita. Oke, kembali ke materi yang akan saya bawakan. Perkenalkan dulu, saya Dr. Yanto Sutanto, MMPD. Ada SPD-SPDI-nya, ada MMPD. Saya tinggal di Subang, dan kebetulan ini tahun keberapa saya menjadi instruktur di LKP Anglia. Atas berkat Pak Asep dan Ibu Suwardi juga, terima kasih senior-senior yang selalu membimbing saya. Alhamdulillah berkat beliau juga mungkin saya dapat menimba ilmu dan pengalaman dari mereka juga. Selanjutnya terima kasih juga para peserta ya, selamat datang, selamat menimba ilmu di dunia wedding, yang mana dunia wedding tidak semudah yang mungkin kalian pikirkan. Dapat job, dapat uang puluhan juta, ratusan juta, dapat untung sekian ratus juta, dapat kaya raya. Tapi prosesnya emang bertahap. Apapun kesuksesan yang mungkin akan kita dapatkan adalah satu proses hidup yang mungkin harus kita jalanin seperti anak tangga. Tidak ada yang langsung dari nol langsung loncat ke 9 atau ke 10 menjadi orang sukses. Berbahagialah karena kita sedang berproses untuk menjadi orang sukses mulai dari LPK Ambia. Ya. Kebetulan hari ini saya juga bawa anak model yang nanti kita akan bicarakan tentang sejarah apa itu sih prawedding gitu. Kebetulan saya bawa anak model juga. Yang pertama ada Rosi. Ini kebetulan anak model saya juga. Namanya Rosi. Saya hello. Selamat pagi semuanya. Anak cowoknya juga, model cowoknya ada Rizky Nandi. Kebetulan dia juga adalah tim WO dari kita juga. Ini namanya Rizky Nandi. Berapa 17 tahun, Rosi juga 18 tahun. Kebetulan dia tergabung di model manajemen agreng juga. Oke. Sebelum kita lanjut ke nanti lebih jauh ke proses make up, bagaimana itu prawedding dan sebagainya, kita buka sejarah dulu biar sedikit banyak mungkin tahu apa itu kita bilang pre-wedding, ada prewed, ada prawed dan sebagainya. Sebenarnya sejarah mencatat bahwa adanya prawedding itu di tahun 1990-an. Karena zaman dulu itu tidak ada prawedding. Itu bermula dari kebiasaan orang-orang Cina dan Yahudi yang foto pernikahan pada saat menjelang hari pernikahan. Tidak ada yang tahu persis kapan adanya prawedding dimulai gitu. Siapa yang memulai, siapa fotografernya, siapa pengantinnya yang melakukan prawedding. Tapi di dalam sejarah yang saya baca di beberapa sumber itu, prawedding itu bermula dari orang-orang Cina sehingga dia menimbulkan gelombang efek ketagihan memberikan kepada yang lain. Akhirnya nyampailah ke Indonesia. Di Indonesia bahkan ada yang bilang prewed, ada yang bilang prawedding, ada yang bilang prawedding, prewed, dan lain-lain. Itu mungkin sudah menjadi salah satu bahasa Inggris yang di-Indonesiakan supaya lebih mudah mendengar, menghafal, dan mengingat. Jadi kadang kita ada bilangnya istilah adalah prawed, ada juga yang bilang prewed, ada yang bilang juga prawedding, prewedding, dan sebagainya. Tapi kalau menurut kamus bahasa yang benar itu adalah pra-wedding. Pra itu sebelum, wedding itu nikah. Jadi sebelum pernikahan gitu. Jadi sesuatu momen yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Gunanya untuk apa? Biasanya para pengantin zaman sekarang itu sudah menjadi sebuah keharusan, kadang menjadi sebuah tren, dan kadang menjadi sebuah gengsi ketika pengantin yang akan melakukan pernikahan mengadakan prawedding dulu. Itu menjadi sebuah gengsi tertentu. Awal mulanya biasanya mereka adalah akan pakai untuk foto di undangan pernikahan. Ada juga yang tidak pakai untuk di undangan pernikahan, kadang mereka akan pajang pada saat nanti resepsi pernikahan di foto booth atau di tempat gapura selamat datang, mereka pajang foto-foto prawedding tersebut. Untuk apa? Biasanya mereka untuk meningkatkan gengsi
atau untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang mengikuti tren zaman. Sebenarnya ini tidak ada kewajiban untuk melakukan prawedding, untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan ini hanya sebuah tren aja. Kalau hitung-hitungan mungkin udah sekitar 30 tahunan ada tradisi prawedding. Karena zaman dulu emang tidak ada prawedding gitu kan. Di sini kita akan membahas ya, apa pentingnya, apa gunanya prawedding tersebut. Nah, zaman sekarang mungkin lagi viral juga yang namanya adalah prawedding tanpa sentuhan. Saya bahas lagi, ada yang prawedding tanpa sentuhan, ada prawedding dengan sentuhan. Nah, kita bahas dulu yang namanya adalah prawedding tanpa sentuhan. Prawedding tanpa sentuhan biasanya dilakukan oleh orang-orang Muslim yang maaf dalam tanda kutip berhijab syar'i dan tidak melakukan sentuhan dengan pasangan karena mereka belum halal di pernikahan. Nah, biasanya mereka berjarak gitu kan. Ada foto pengantin ceweknya di depan, pengantin cowoknya di belakang, seperti itu. Tapi yang umum dilakukan, biasanya mereka melakukan prawedding itu dengan sentuhan. Maksud dengan sentuhan, misal ada yang dengan jabatan tangan, ada yang dengan pelukan di pinggang. Itu sebenarnya tergantung dari style fotografer masing-masing. Nah, fotografer tersebut akan melakukan itu sesuai dengan konsep yang pengantin ajukan. Misalnya ada yang konsepnya biasanya ada yang outdoor, ada yang juga yang indoor. Nah, mungkin akan lebih tereksplor ketika konsepnya itu adalah outdoor. Karena zaman sekarang ternyata konsep prawedding itu luar biasa banyak. Ada yang modelnya di gunung, model di pantai, di hutan, di kebun, ada juga yang di taman-taman bunga. Itu tergantung dari konsep prawedding yang pengantin ambil. Nah, kecuali kalau misalnya ambil yang praweddingnya indoor, itu mereka mungkin agak terbatas. Karena mereka tidak bisa mengeksplor background alam yang mereka konsepkan. Kalau rata-rata mungkin yang sibuk dengan waktu, rata-rata mereka itu mengambil konsep prawedding itu adalah indoor. Gitu kan. Ada juga yang mungkinnya tematiknya lebih ke Jawa, tematiknya lebih ke Sunda, tematiknya lebih ke modern, dan rata-rata zaman sekarang untuk prawedding itu minimal mereka memakai baju itu 2 pasang. Nah, biasa yang kita lakukan di Agreng WO adalah memberikan 1 pasang baju berupa gaun atau kebaya sesuai dengan konsep yang mereka berikan. Selanjutnya, mereka kadang ada istilah, Pak, mau pakai baju kapelan gitu ya. Ya mungkin ceweknya hitam, cowoknya hitam gitu. Mereka sesuaikan konsep dengan kemauan mereka. Jadi saya pun melakukan prawedding itu biasanya kita lebih banyak ngobrol dengan konsumen tersebut. Mau seperti apa hasilnya, temanya semua seperti apa. Mungkin salah satu contoh, ada yang profesinya sebagai tentara gitu ya. Rata-rata mereka melakukan prawedding sesuai dengan profesi mereka. Contoh yang TNI Angkatan Udara, rata-rata mereka mengambil angle fotonya itu, view-nya itu rata-rata yang ada pesawat udaranya. Atau misalnya TNI Angkatan Darat, rata-rata mereka cari konsepnya itu yang background atau view pemandangannya itu yang ada tank baja, ada juga yang melakukan dengan mobil-mobil TNI Angkatan Darat gitu. Yang TNI Angkatan Laut pun rata-rata konsepnya juga mereka mengikuti ke latar belakang pendidikan. Adapun juga yang melakukan prawedding dengan tematik misalnya kesehatan. Itu dokter atau perawat atau bidan, rata-rata mereka memakai baju dinas yang dilengkapi dengan stetoskop. Yang di sini itu mereka dilengkapi dengan hal seperti itu karena stetoskop merupakan salah satu ciri khas orang kesehatan. Nah, ada juga guru yang melakukan prawedding dengan memakai baju PGRI atau baju korpri. Jadi semua konsep prawedding itu dikembalikan kepada customer mau seperti apa dan dilakukan di mana. Nah, mungkin zaman sekarang hampir semua pengantin melakukan prawedding pun di tempat saya. Di tempat saya hampir mungkin 90% rata-rata mereka melakukan prawedding dulu gitu kan. Gunanya untuk apa? Rata-rata orang tuanya mereka pengen si foto tersebut ditempel di undangan. Sebagai apa? Sebagai tanda mungkin kalau misalnya ketika kita mengundang orang yang jauh, orang yang lupa ketika melihat foto anak tersebut dipajang di undangan, mereka akan tahu, oh iya si A, oh iya si B, anaknya si ini. Kadang dengan nama saja, kadang tidak cukup kalau untuk melakukan undangan di dalam buku tersebut. Kadang gini, kita dipanggilnya misalnya Neneng, padahal aslinya namanya Dila. Kadang orang tersebut nggak tahu ini Neneng yang mana gitu, anak siapa kok namanya Dila gitu. Tapi ketika sudah ditampilkan dengan foto tersebut,
orang tersebut akan, oh ini Dila ternyata dulu mah namanya Neneng gitu kan, dipanggil sehari-harinya Neneng. Nah, mungkin salah satu kegunaan positif dipakai untuk undangan adalah itu, mengingat kembali bahwa yang mengundang itu emang benar-benar sama kita yang diundang. Manfaat pertama. Manfaat kedua mungkin melakukan prewedding itu minimal pada saat yang saya ambil hikmahnya, pada saat melakukan wedding di hari H, pengantin tersebut tidak kaku sekaku-kakunya karena tidak pernah melihat kamera. Karena momen tersebut biasanya orang yang sudah melakukan prewedding dengan pasangannya, ketika pada saat hari H itu mereka tidak kaku untuk diposekan, untuk diarahkan gaya-gaya tersebut sesuai keinginan fotografer, mereka tidak kaku. Beda yang tidak melakukan prewedding, udah tambah deg-degan, udah tegang, ketika dilakukan foto rata-rata mereka tegang, nggak bisa pose. Apalagi zaman sekarang tuntutan pose itu karena background-nya melihat pose-pose artis, yang mereka lakukan adalah pengen seperti artis tersebut. Gitu kan, dengan pose kasarnya ada pose yang telentang-telentang, pose seperti apa, kadang setiap fotografer punya pose andalan masing-masing untuk dilakukan terhadap customer-nya. Dan itu mungkin secara pemasaran mereka, itu adalah bagi mereka itu adalah kelebihan mereka sendiri. Misalnya melakukan pose-pose yang tidak standar, sesuai dengan gaya dan ciri khas fotografer masing-masing, itu mereka bisa tonjolkan di saat prawedding dan menjadi salah satu bukti bahwa hasil cetakan, hasil foto pada saat wedding tersebut udah tahu, oh prawedding aja cetakannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Mungkin dia akan lebih percaya sekali ketika melakukan hari H di weddingannya, dia sudah tidak kaget, sudah tidak was-was lagi bahwa hasilnya sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Itu yang saya ambil pengalaman selama ini. Karena saya selama ini mungkin ini tahun ke-11 saya punya WO, dan alhamdulillah semua customer yang saya tanganin dengan berbagai konsep yang mereka mau, dengan berbagai konsep yang mereka ajukan, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang komplain dengan prewedding dan hasil prewedding. Bahkan mereka excited banget untuk melakukan prewedding. Tapi ingat, untuk make up prewedding sebenarnya sesuai dengan request pengantin. Kalau di tempat saya, kadang untuk make up prewedding itu tipis. Tapi ketika ada pengantin yang requestnya pengen bener-bener kayak pengantin, kita lakukan dengan make up ala-ala pengantin gitu. Tapi mungkin konsep tersebut bisa dipakai, diajukan ke orang-orang yang emang memerlukan foto prewedding. Kita tanya dulu konsepnya seperti apa, make up-nya mau seperti apa. Kalau toh Pak, udahlah make up-nya minimalis aja atau make up-nya sederhana aja, kita akan melakukan make up dengan sederhana. Tapi ada juga beberapa pengantin yang melakukan, aku pengen cetar, karena zaman sekarang ada bahasa cetar yang mungkin mereka pinta gitu. Aku pengen cetar banget kayak artis A, kayak artis B. Sebenarnya kalau secara pemikiran saya, kita sebagai mua tidak akan sama dengan siapapun. Walaupun keahlian kita kasarnya sudah sedewa apapun, hasil si A dengan si B itu pasti beda. Karena kita punya guratan tangan dan hasil tangan kreasi kita beda-beda. Kasarnya walaupun saguru sailmu, hasilnya tidak akan sama. Walaupun pada dasarnya mungkin mirip, tapi pada aslinya pada saat hasil make up tersebut tidak akan yang sama persis dengan hasil si A. Misalnya si A hasil kreasi, misalnya Benus Rumba, saya pun bisa ngikutin seperti itu, bisa, tapi tidak akan sama persis. Dan kuncinya adalah kalau misalnya next kalian semua para peserta akan menjadi mua, jadilah diri sendiri. Karena kita ngikutin siapapun juga nggak akan bisa. Dan nggak akan sukses. Karena orang yang sukses itu adalah punya ciri khas masing-masing. Walaupun sebenarnya pada awal-awal kalian menjadi mua, pasti banyak halangan, rintangan. Orang pun mungkin nggak akan langsung percaya, oh kamu kursus ya di LPK Anglia gitu. Padahal di bawah kementerian, kamu nggak akan langsung ada orang yang percaya. Tapi bismillah aja, semua akan diawali dengan baik, dengan pemasaran yang baik. Mungkin nanti mata pelajaran untuk mata kuliah pemasaran dan lain-lain akan disampaikan dengan pemateri yang lainnya. Tapi yakinlah kalau kamu punya niat yang baik, insya Allah sama Tuhan pun akan diberikan jalan yang baik. Itu pendapat saya. Jadi jangan ragu, lihat aja sosok Ibu Sumarni. Mungkin saya lahir, Bu Sumarni udah ada atau udah jadi mua, saya belum apa-apa, bahkan mungkin belum lahir. Tapi dengan ciri khas tersebut mempertahankan tradisi Sundanya, sampai saat ini dia panjang umur, dia sehat. Begitupun Pak Asep masih terus aja ngawasin, ngasih kesempatan kepada anak-anak muda untuk maju di bidang
make up, di bidang salon-salonan. Nah, ini adalah satu kesempatan yang mungkin buat para peserta, bersyukurlah karena kalian sedikit banyak akan dapat ilmu yang menurut saya gratis, luar biasa gratis, tidak harus bayar berbelas-belas juta, tapi kalian ditanganin oleh instruktur-instruktur yang luar biasa. Bukan biasa aja, luar biasa banget gitu. Karena mereka berada di pakarnya, di bidangnya masing-masing, yang pengalamannya bukan setahun 2 tahun. Rata-rata mereka pengalamannya ada yang udah belasan, bahkan seperti Bunda Sumardi mungkin udah puluhan tahun gitu kan. Ibu Titin juga, Pak Asep juga, itu mungkin mereka udah punya pengalamannya di bidang masing-masing, itu bukan sebentar, udah sangat lama dan banyak sekali. Mungkin dibanding dengan umur kalian yang 25 tahun ke bawah, umur kalian belum ada apa-apanya. Makanya yang satu mungkin digarisbawahi secara pengalaman saya. Pertama, banyak-banyak bersyukur, mau jadi apapun juga. Kedua, bismillah, kita mau jadi mua, kasarnya mau jadi mua pengantin atau apapun juga, bismillah, dengan niatan yang baik, insya Allah akan selalu ada jalan. Yang paling penting adalah ketika kita mempunyai profesi apapun, modal utamanya adalah jujur. Ketika kita jujur, apapun profesi kita akan melakukannya dengan senang hati, dan orang pun akan selalu percaya. Dan satu lagi, selalu bersyukur. Pendapatan sekecil apapun yang kita dapat, bersyukurlah, karena nggak mungkin sebagai mua baru yang baru meletek, tiba-tiba dapat sekali make up 5 juta, 10 juta, nggak mungkin. Berproseslah, karena dengan proses tersebut kalian akan mencapai satu hal yang sempurna dengan apa yang kalian inginkan. Karena proses untuk menjadi mua hit atau mua terkenal sekabupaten, se-Jawa Barat, se-nasional itu bukan hal yang mudah, perlu proses. Mungkin banyak anak muda yang sekarang yang mungkin oke lah jadi mua, hanya belajar di YouTube dan sebagainya. Tapi pada dasarnya prakteknya jong. Saya pernah lihat beberapa hasil rekan-rekan yang mungkin tidak pernah kursus, kalau bahasa saya tidak pernah kursus pakem. Tiba-tiba pasang melati, masa melati Jawa dipasang di Sunda, atasnya siger gitu. Pemasangan kembang goyangnya pun juga salah gitu. Nah, belajarnya dari hal-hal tersebut karena ternyata kalau kita sudah belajar pakem, utamanya di LPK Anglia seperti sekarang, kalian tidak akan tersesat. Karena tiap daerah punya pakem masing-masing. Jangan sampai mencampur adukan satu pakem dengan pakem lain, diaduk-adukan, dicobakan ke pengantin, kasihan. Karena nikah itu adalah momen seumur hidup sekali, yang akan dikenang sepanjang masa, sepanjang umurnya dia ada, anak cucunya akan lihat, loh kok mah zaman dulu kok gini ya, ini melatinya Jawa, sigernya Sunda, ini belajar dari mana dulu muanya, kan akan kembali lagi ke muanya cucu. Jadi bener-benerlah kalian belajar di LPK Anglia, apapun ilmu yang didapat, apalagi sekarang kalian tidak harus selalu datang ke tempat, masih bisa online, mungkin next time bisa ketemu untuk offline, kita belajar bareng-bareng. Saya pun di sini tidak bermaksud menggurui atau mengajar. Ayo kita belajar bareng-bareng, apa yang mungkin saya udah dapat, saya kasihkan pengalaman, apa yang mungkin saya belum tahu pun saya pun belajar dari rekan-rekan semua. Oke, kita kembali ke basically kalau yang namanya prewedding. Biasanya kita ada 2 orang yang akan melakukan prewedding. Saya di sini punya Nandi dan punya Rosi. Kita melakukan make up dulu aja ya. Make up prewedding itu seperti apa? Oke. Biar manehna nya ya ibu gitu nggak enak. Pas tadi jam 1. Oke, kita ada Terosi. Halo Bunda Sumardi, sehat? Halo, alhamdulillah. Ya. Semangat. Ini modelnya namanya Rosi. Kita akan make up dari dasar dulu untuk make up prewedding by Agreng. Ya. Siap semua peserta perhatikan. Putus. Oke, yang penasaran kita tunggu sampai nanti saya akan melakukan photoshoot ala-ala prewedding. Jadi yang lain ditunggu sabar-sabar. Ya, kita akan melakukan photoshoot
mengenai bagaimana proses prawedding, terus prawedding dengan sentuhan, prawedding tanpa sentuhan. Para peserta harap dengan sabar, boleh sambil makan minum di rumah masing-masing. Ibu santai juga bebas. boleh makan dulu. Oke, Saya kebetulan punya studio tropik yang biasa saya pakai. Terus saya lanjutkan ke sesuatu milik saya. Kalau nanya make up, saya kebetulan jadi gini. Sambil berproses berjalan, kalian akan punya standar make up masing-masing. Oh, iya. Jadi tidak semua make up-nya sama. Iya, Saya pun sama dengan para pegawai saya. Make up-nya tidak semua sama karena kita punya gaya dan ciri khas masing-masing gitu. Kadang kita pakai produk yang dipakai artis sama mua-mua nasional, kita pakai kadang nggak cocok. Jadi pakailah mua-mua yang make up yang notabene akan dipakai sama kita dan cocok dipasangkan ke customer, ditempelkan ke customer. Percuma juga kita kadang punya make up, maaf ya, ya bagus-bagus. Ini Tropicana, terkenal. Tropicana. Oke, Studio Tropik. Terus kita nggak biasa. Kalau misalnya ternyata kalian cocoknya pakai Miss gini, ya nggak masalah gitu. Karena harga itu sebenarnya bukan menjadi patokan kualitas bagus kalau kita tidak bisa menerapkannya dengan baik. Jadi kita berproses untuk hal-hal kecil, kita mulai dari produk yang lokal dulu. Apalagi sekarang disponsorin sama Ines, bukan? Selamat siang, Mbak Ines. Kita sponsor Ines terbaik. Siap. Ines luar biasa, saya pun punya. Ini produk Ines juga. Jadi gini, Bu. Saya kasih tahu, ada beberapa produk Ines yang selalu saya pakai dari sejak awal saya meniti karir. Terutama saya paling senang adalah eyeshadow-nya. Itu luar biasa nempel di muka dan keluar banget. Sedikit. Saya juga pakai shading-nya by Ines. Ini udah sangat lama. Untuk shading dalam saya juga pakainya Ines. Itu yang saya pakai untuk Ines. Halo Mbak Ines, di atas sponsornya. Halo Ines. Oke. Pemakaian serum dan lain-lain nanti kalian pakai dulu karena dengan mepetnya waktu saya nanti untuk teknik ngeblend make up dan lain-lain nanti pada saat nanti aja ada session make up modifikasi dan lain-lain. Sekarang kita fokusnya untuk make up prewedding. Oke. Sebenarnya saya punya produk itu ada beberapa yang mungkin biasa saya blending dulu, tapi di sini mungkin saya akan pertama mungkin pakai Ultima dulu. Oke, yang akan saya pakai untuk customer cukup ditap-tap aja. Juga masih pakai Ultima cairnya. Biasanya saya blend dulu, dibakar, tapi ini hanya untuk kebutuhan prewedding, jadi tidak akan memakan waktu seharian. Biasanya untuk pengantin sekarang lagi tren ngebakar alas bedak, ya. Tapi karena sekarang mungkin waktunya juga tidak akan sampai dipakainya tidak akan sampai seharian, jadi saya pakainya nggak usah dibakar, jadi cukup di blend aja langsung. Jadi peserta alhamdulillah ya bisa menimba ilmu yang sudah berpengalaman tuh. Jadi benar-benar nih tiap hari, tiap ada jadwal ini harus diperhatikan dan harus adil. Ya. Yang hadir sedikit itu nih. Yang hadir sedikit nih. Banyak. 20 orang. Oh. Bagus berarti. Yang program 20 paling tidak gitu ya.
Oke, yang mau makan minum boleh sambil nunggu. Santai, santai para peserta ya. Jangan lupa selalu bubukan konselor juga. Oke, buat para pemula, yang para peserta, next kalau mau beli make up, sebaiknya jangan dulu beli make up yang bermerek mahal-mahal atau merek impor dulu. Kita pakai produk lokal dulu, banyak produk lokal yang bagus gitu. Apalagi kalau dari Ines, mungkin beberapa brand Ines tersebut saya pakai dari dulu gitu ya. Jadi jangan khawatir langsung beli, maaf gitu kan, merek-merek luar, kaliannya nggak bisa pakai karena sebagus Kadang apapun. nggak cocok ya kulitnya juga nggak cocok. Iya, make up kalian beli kalau misalnya kalian tidak bisa menerapkannya kepada customer, belum tentu hasilnya bagus gitu. Jadi berproses aja, beli dulu yang lokal-lokal dulu. Nanti kalau ternyata hasilnya sudah mendapatkan bagus, kalian berproses karena ternyata make up itu dipegang siapapun juga hasilnya tidak sama. Kalau misalnya kaliannya bisa-bisanya belajar, insya Allah sih pasti ada hasilnya. Yang terpenting berproses dulu aja. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk para pemula, kalau misalnya mau beli alas bedak, ini rekomend dari saya aja, pakai ini aja, Supra Crayolan. Kalau untuk kulit Indonesia rata-rata di 3W ya, di 3W. Ini sebenarnya awet, harganya sekitar 300-400 tapi awet banget. Tapi ini dihindarkan untuk yang kulit berminyak jangan pakai. Kalau untuk kulit yang berminyak sebaiknya di mix sama produk lain yang kira-kira tidak berminyak. Karena ini sebenarnya oily, termasuk oily, alas bedak yang oily banget. Tapi ini sebenarnya anti crack. Kalau di bedak itu di muka itu jarang banget crack. Asal kalian pinter-pinter untuk mengaplikasikannya, jarang banget terjadi crack. Di garis senyum pun juga jarang. Jadi walaupun tanpa disponsorin, nggak apa-apa, ini rekomendasi aja untuk teman-teman para pemula. Terbaik untuk peserta. Oke, lanjut. Ini udah pakai alas bedak semua, gitu kan? Kalau mau pakai shading dalam juga boleh. Pakai shading dalam dulu. Saya pakai, kebetulan shading dalam saya pakai Ines. Ya bagus. Tapi ini yang tapi makainya karena kadang-kadang ketebalan 04. itu. 04 ini awet banget. Kebetulan saya juga dulu salah satu narasumber dari Ines juga keliling Jabar ya. Saya dulu disponsorin sama Ines keliling Jabar fashion show di acara Ines Modelhan. Jadi produk-produk Ines memang lumayan banyak, lumayan banyak. Jadi tuh Ines tuh lihat tuh ini dari Subang nih dipakai, bukan kalau baru ini sengaja gitu ya. Kalau ini memang udah pada lama, udah hampir habis. Jadi benar-benar memakai produk Ines. Walaupun kita tidak ada sponsor gitu ya, tapi kita kerjasama mitra.
Jadi kalau ada shading di dalam itu harus benar-benar diperhatikan kebutuhannya ya, ya. Betul. Karena itu paten gitu. Oke, next time mungkin saya akan ajarkan juga, mungkin akan berbagi bagaimana cara menggunakan lip cream untuk Ah, brush on dalam. Ya, ya, ya. sekarang lagi tren memakai lip cream untuk brush on dalam. Mungkin saya coba dulu sekarang. Oke, ini sudah melakukan, mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas, aku agak maju sih. Nah, Ini sudah melakukan memakai brush on dalam, pakai lip cream. Jadi lip creamnya bebas aja. Yang penting jangan yang glossy ya. ya, ya. Kalau yang glossy nanti blueber. Nanti ketemu di make up berikutnya. Oke, kita langsung kasih bedak tabur. Tapi ingat ketika memberikan bedak tabur, jangan pelit bedak tabur. Ya. Apa mau pakai Ines? Wah, Mbak Ines nanti sponsor, saya baru turunin nih Inesnya. Enggak. Bebas. Oke. Saya di sini pakai produk andalan juga. Saya pakainya Ultimatu yang natural. Ini bisa masuk ke beberapa muka yang kulitnya masih di bawah kulit putih Chinese. Rata-rata kalau kulit putih Indonesia kan nggak putih-putih banget, kecuali mungkin yang Chinese banget. Ini harus jangan pakai natural, yang baik agak lebih putih sedikit. Untuk pemberian bedak tabur, sebagai mua jangan pelit. Karena ini adalah konsekuensi pertama untuk mengunci hasil dari alas bedak tersebut. Kalau kita udah pelit-pelit make up, nanti pada saat ini kita geser-geser. Oke. Jadi setelah ngasih bedak tabur, kita jangan lupa disapu dulu. Jadi biar kita ketahuan bagian-bagian mana aja yang belum dikasih kebagian sama bedaknya, belum dikasih bedak. Perhatikan ya caranya juga. Itu kalau caranya salah nanti hasilnya kurang baik. Iya, biasanya kalau pada saat kita pelit ngasih bedak, terus pada saat kita kasih bedak tabur, terus pelit-pelit gitu, nanti akan kelihatan crack di sebelah mana. Tapi kalau kita nggak pelit, nggak apa-apa, karena bedak bisa dibeli, tapi hasil kepuasan konsumen yang kita cari kan. Oke. Jangan lupa rapikan untuk area dan bagian dekat dalam mata ini. Rapiin. Kita satu lagi. Lanjut, kalau di sini saya kasihnya adalah Ultima makeover, kasih makeover. Selanjutnya kita masuk pakainya adalah bedak padat. Saya masih satu seri juga, kita pakainya adalah bedak padatnya masih memakai Ultimatu. Bedak padatnya Ultimatu juga. Ditap-tap, jangan digosok-gosok, tap seperti ini. Rata.
Ini untuk mengunci hasil step pertama bedak tabur. Kita kunci, dirapiin kembali dengan bedak padatnya. Tapi kalau bisa dengan satu seri. Kalau tadi untuk bedak padatnya natural, kita untuk yang bedak taburnya juga harus natural. Kalau misalnya ngambil bedak taburnya warna ivory, bedak padatnya juga harus ivory. Jangan sampai numpang antara hasil pertama sama hasil kedua, nggak ngeblend gitu. Iya. Nah, kalau di kampung, setelah seperti ini, suka lewat anak-anak gitu ya. Takut kalian kaget ya, ada yang bilang, ih jika hantu, belum dilistrikin, belum apa-apa. Langkah berikutnya kita kasih brush on dulu, ya. Supaya nggak kelihatan pucet-pucet banget gitu. Warnanya arahnya kemana itu? Ke pink atau lihat muka pengantin. Kalau ternyata muka pengantin tirus, kita ambilnya agak ke dalam. Tapi kalau misalnya muka pengantinnya agak bulat atau kotak, kita ngambilnya sekitar 90%, 90 derajat. Karena kebetulan ini nggak terlalu lonjong, tapi dia sedang-sedang saja, kita bisa ambil agak ke dalam juga. Nah ini untuk kunci pertama aja nggak apa-apa. Kita agak merah atau agak ngepink juga nggak apa-apa, karena nanti akan kita rapihkan selanjutnya gitu, supaya nggak terlalu kelihatan pucat. Kalau langkah saya berikutnya, biasanya saya langsung ke mata. Jadi sebenarnya macam-macam. Kalaupun pengantin, sebenarnya saya rata-rata ambilnya daerah alis dulu. Kalau saya ngerjain untuk pengantin, saya kerjain alis dulu biasanya. Tapi untuk kali ini kita stepnya dari awal aja. Nah, habis ini biasanya saya ambilnya itu lebih ke area mata dulu. Mata. Ya, saya tuh gini loh, mungkin buat teman-teman para peserta, saya tuh punya kuas-kuas andalan sendiri. Saya pakai kuas itu satu set dari Bobbi Brown, itu mungkin zaman dulu di harga 2,8. Tapi kalau ketika sudah punya kuas andalan, hilang itu saya jerit-jerit, kemana ini? Padahal itu sebenarnya udah sangat lama, tapi karena mungkin punya kuas andalan masing-masing, jadi ya terus-terusan pakai itu gitu. Jadi mungkin kalian pun akan punya barang kesayangan yang ternyata enakan dipakainya seperti itu. Betul. Oke. Langkah pertama saya biasanya kasih base dulu, base mata. Tapi kalau ternyata kalian misalnya nggak punya base mata juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalian mau pakai yang tadi kalian pakai di awal, tapi saya di sini pakai base matanya sebenarnya saya punyanya alat tulip. Seperti ini. Udah susah nyarinya barang alat tulip. Iya, saya pakai alat tulip juga untuk base mata. Kalian bisa ratakan sama jari aja. Terus nanti ada yang nanya, itu base mata buat apa sih? Buat mengunci hasilnya supaya tidak pecah. Biasanya kalau tanpa base kadang pecah atau nggak nempel sama sekali. Nah kebetulan saya tuh orangnya suka coba-coba. Sebenarnya kalau dibilang rahasianya sebenarnya ini brush on, tapi saya suka pakai untuk eyeshadow. Saya ambil yang warna dasar itu, ini sebenarnya makeover. Saya pakai dasarnya ini. Biasanya untuk dua ini saya tap dulu, saya pakaikan untuk basic mata dulu. Ini perpaduan orange tua sama orange muda sih sebenarnya. Tapi ini hasilnya apalagi kalau di pengantin itu benar-benar cetar banget. Iya, orange kan ininya. Sunda. Oke, setelah saya kasih dasar, saya biasanya lebih di-upgrade lagi ke warna yang agak coklat, sedikit coklat. Dan kebetulan itu adanya di Ines. Di Ines ini seri 0 berapa ya? Yang warnanya seperti ini. Ada coklat tua, coklat muda, saya pakainya ini. Dengan krem. Untuk kunci di ujung mata. Cepet copot tuh yang Bunda mah. Itunya tempatnya. Kemasannya teh cepet copot. Bunda juga kalau ada Ines, kemasannya tolong diperbaiki. Sekarang insya Allah kali. Bunda juga lama tuh beli itu. Enakan.
Karena kita sebenarnya bisa melakukan untuk area mata yang lebih cetar, tapi karena konsepnya kita prewedding, sebenarnya kita kasih Ya, yang jangan. simpel-simpel Nanti aja, ngalahin yang natural jangan aja. kan. Oke, selanjutnya saya degradasikan dengan warna yang agak sedikit gold. Saya biasa suka Ya, pakai tangan aja. ya, sama. Menyatu soalnya. Pokoknya kalau kalian lihat, ini base banget. Jadi si mata itu untuk warna gold. Untuk warna goldnya itu muncul banget. Kalau kalian mungkin bisa lihat dari dekat, ini warna gold hanya sekali tap, 2 kali tap seperti ini. Ini warna langsung pigmented banget, langsung kelihatan gitu. Jadi kalau untuk eyeshadow saya emang rekomendasi dari Ines gitu. Halo Mbak Ines, sponsor. Ayo ini. Oke, selanjutnya saya biasanya langsung ke area alis. Oke. Mitra. Ada teknik mungkin untuk yang tidak mau dicukur alis gitu kan, bisa-bisa aja. Nanti bisa gimana caranya mungkin berproses aja. Oke. Sekarang mungkin saya akan bikin alis ala-ala saya. Kalau di sini bilangnya pomade alis ya, ada pomade alis dulu. Kayak zaman dulu sih nggak ada pomade alis ya Bunda ya. Kalau sekarang kan lagi musimnya alis serat gitu ya, serat salira dan sebagainya. Kelihatan. Jadi ada basicnya kita pakai pomade alis dulu. Kayak apa ya, kayak pomade gitu. Bahkan mungkin ada beberapa mua yang pakai basicnya itu dia pakai lem kertas. Sama sih, yang terpenting hasilnya juga bagus. Saya punya ini seperti ini, kayak minyak rambut, tapi mungkin ini agak jelly banget sih. Kalian tinggal tap-tap dulu ke sini. Tapi nanti langsung diarahin ke sana. Biarkan dulu sampai kaku, nanti kita beresin lagi. Kita balik lagi ke sini, biarkan dia kaku dulu. Setelah kaku, untuk yang area depan kita ke ataskan. Yang area belakang kita suruh tidur, ngikutin arahnya. Oke, setelah itu, karena saya nanti ini kebetulan si model tidak akan dikerok alis, saya akan ikutin cara untuk menutupin alis dengan teknik lem ya. Bisa pakai lem seperti ini dulu, nanti ikutin apa mau arah mana, baru kita lem aja ini. Ini kebetulan alisnya lumayan tebalnya di ujung. Tuh kan sebetulnya kalau seperti ini tuh bukan pemula lagi. Iya. Ya, jadi main-main gitu ya. Ini nggak dikerok, ini ada alatnya gitu. Iya, sekarang itu udah lebih gampang. Kalau zaman dulu kan kayak dikerok itu seolah-olah kan harus ya Bunda, ya, harus. karena ada maknanya. Ada makna. Kemarin mungkin untuk area alis orang-orang tertentu, apalagi mungkin yang basicnya muslimat, karena mereka nggak mau pakai dikerok alis gitu. Jadi kita mungkin karena kita sebagai customer pemua yang baik, mungkin kita ikutin aja sih, selama yang terpenting tidak melanggar aturan atau etika yang emang berlaku, dan yang paling penting adalah tidak melanggar norma-norma agama. Kita ikutin aja, karena ternyata yang terpenting adalah hasil akhirnya. Hasil akhir. Ya kadang ada orang yang berproses, aduh gimana ini, aduh gimana itu, terus sampai berantem sama pengantin. Guna juga zaman dulu mah rewel. Nah gitu. Tapi udah dipegang biasanya diem. Udah dipegang diem. Ada kalanya mau salin nggak mau, udah enakan gitu. Tadinya nggak mau pakai. Oke, kalau udah ini kita kasih bedak ini aja, bedak padat dulu. Yang tadi udah diberdiriin itu kasih bedak padat dulu. Nanti kita rapiin lagi.
rapi lagi seperti ini. Oke. Kebetulan kalau untuk zaman sekarang Bunda, kalau dulu kan ketika kita nge-make up, bikin alis, hanya ngandelin pensil aja ya, zaman dulu Ya. itu pensil aja. Kalau sekarang ternyata banyak banget krim-krim yang emang bikin alis itu cepet gitu. Kalau zaman dulu kita bikin alis bisa sampai 15-20 menit itu ngurusin alis. Kalau Ya. sekarang karena mungkin peralatan makin modern, makin Makin canggih, modern, banyak makin lengkap. alat-alat yang Dulu kan bisa kadang mendukung kusir dulu pekerjaan semua menjadi lebih cepat dan di hasilnya kamar bagus. dulu Ya. ya. Oke. Ini basicnya kita bikin bingkai dulu aja. Kalau Iya. bisa jangan ngambil dari depan banget ya. Sisainnya mungkin per 2/10-nya jangan langsung dari depan semua. Karena mungkin saya mau bikinnya apa sih alis zaman sekarang mungkin yang Iya. ada yang bilang selat sarira, ada yang bilang alis serat gitu ya. Kita bikin basicnya dulu, baru nanti isi sama krim. Kebetulan zaman sekarang emang ada krim yang mungkin bikin cepat untuk bikin alis gitu. Sebenarnya banyak rekomendasi, ada Ivan Gunawan juga, ada merek ini juga apa sih? Ada yang dari satu muahid, Ari Izam juga saya punya. Terus ada juga yang ini yang Ari Ijam ini sebenarnya, aduh Ari Ijam harus sponsorin aku nih. Ini lagi hit banget, bikin alis cepat banget. Dia sebetulnya kayak krim tapi anti badai, anti luntur, anti air ya. Cepat banget bikin alisnya. Jadi bisa Ari Ijam juga. Tapi saya juga punya dari Vocalur ya produk-produknya. Dulu saya pakai Ivan Gunawan. Ini harganya hampir 300.000. Tapi oke, pakainya kuasnya mungkin yang jangan tebal-tebal, pakai kuas yang halus ya. Sedikit. Oke, produknya seperti ini kayak kopi dalamnya. Kita tap dikit-dikit aja buat ambil ke ujungnya aja. Oke, setelah ini mungkin bisa diisi lagi dengan yang powdernya. Ini kebetulan saya juga baru datang, ada satu produk juga. Ini mah dari Thailand. Boleh diperlihatkan. Ini kan kita Boleh, kalau boleh. bukan sponsor. Ini produk baru dari Thailand, dari Brow It. Ya, tokonya Nongcet, tapi ini produk dari Brow It. Ini udah dikomplit sama ada kuasnya juga, udah dapat kuas kecil. Ini untuk kerapin alis dulu. Untuk ini yang agak coklat, ini untuk area belakang. Untuk yang coklatnya agak muda, untuk area depan.
Setelah ini kita rapihkan, boleh pakai concealer atau boleh pakai alas bedak yang kalian punya, supaya bentuk alisnya lebih rapi gitu. Kalau saya sih tetap andalannya suka selalu pakai krayolan, nanti tinggal rapiin lagi sama bedak padat. Kalau bisa tahan napas 5 menit untuk bikin alis nggak apa-apa. Siap, siap. Oke, boleh dilihat ini udah rapi sebelah, kita rapikan sebelah lagi. Oke, kalau ini udah kelihatan kiri kanan seimbang, kalian boleh tap lagi dengan yang namanya adalah bedak padat yang tadi kalian pakai. Jadi kalau kalian pakai ini, jadi kelihatan akan ngeblend kembali dengan awal tadi. Kalau misalnya kalian nggak di ini, lalu kita rapikan lagi dengan ini eyeshadow yang kalian pakai pertama, blending supaya nggak kelihatan ada numpang antara warna pertama sama warna berikutnya. Oke, ini alisnya menurut saya udah cantik banget. Oke, selanjutnya untuk bikin alis serat-serat, sama juga saya pakai dari Brow It juga. Ini kisaran harga 150 sampai 200 tergantung tokonya. Ini dipakainya jangan ditekan, hanya ngambang aja. Bang gitu. Ini kalau di zoom ini kelihatan banget alis serat-seratnya itu kelihatan banget. Oke, ini kelihatan banget serat-seratnya itu kelihatan banget. Tapi jangan ditekan, makanya jangan ditekan, ngambang aja asal kena ke alis aslinya. Jadi nanti kelihatan itu serat banget gitu, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan musimnya ngeblok ya. Kalau zaman sekarang emang musim alis serat salira gitu, serat salira ya kayak gitu. Sekarang itu lagi trennya dipakai di pengantin seperti serat seperti ini. Untuk area atasnya bisa kita, kalau misalnya ternyata belum rapi, kita bisa rapikan lagi dengan kuas yang tadi kalian pakai untuk beresin alis. Oke, karena saya rasa ini udah rapih banget, jadi nanti langsung kita ke area bulu mata. Oke, biasanya saya pemasangan bulu mata ada beberapa step. Kalau pengantin biasanya kita pasang sampai 3 atau 4, tergantung dari mata pengantinnya. Oke, kita pasangnya kita cukup 2 aja. Cara masangnya, saya juga ada mungkin bulu mata itu. Ini saya kebetulan nggak pernah beli bulu mata di toko. Saya selalu custom. Kebetulan ada beberapa brand toko-toko yang bikin home industry di Purbalingga. Jadi saya pesan mau yang double atau mau yang satuan. Bahkan mungkin saya juga ada beberapa
bulu mata yang orang lain nggak punya karena saya emang pesan sendiri langsung. Ini yang single belum di double, ini yang double layer seperti ini. Saya coba langsung aja pasang yang double layer aja karena mengingat itu udah mau jam 2. Saya pasang yang double layer langsung dari sana. Tapi mungkin nanti pada saat ada luring, nanti saya ajarin step by step aja ya. Kalau saya pakaiin bulu mata, biasanya saya lem dulu, dilem dulu aja di sini. Ya. Karena kebetulan saya punya lampu, saya tempel di lampu. Nah, jadi biar cepat keringnya, karena kena panas juga. Saya pisahin antara kiri dan kanan biar nggak ketuker. Ya. Nah, sambil menunggu ini kering, saya biasanya langsung kerjakan area alis dulu. Area mata yang akan saya pakaikan bulu mata. Saya juga punya produk ini siapa? Nggak tahu. Saya pakaikan basic dulu. Tutup lagi. Eyeliner hitam. Pemasangan eyeliner hitam ini kalau bisa jangan matanya didiam, agak sedikit ditarik karena supaya kelihatan kenanya sampai ke bulu-bulu matanya. Oke. Setelah selesai saya pakaikan lem juga di area situ. Utamakan untuk ujung dan ujung karena biasanya yang sering copot adalah ujung mata sebelah sini sama ujung mata sebelah sini. Pada saat pengeleman ini agak diangkat ya. Kenapa sering banget terjadi yang memasang bulu mata itu area bulu mata bawahnya masih putih kelihatan karena nggak diangkat. Jadi agak sedikit ditarik masang ini. Oke, sambil nunggu kering, saya biasa rapihkan dulu adalah area bulu mata yang tadi. Customer-nya suruh buka mata, tapi lihat ke bawah, buka. Lihat ke bawah. Ini kita rapihkan dulu dari sini. Nah, biasanya area itu agak sulit dipasangin ke pengantin, kadang nangis gak apa-apa. Kalau kita punya basic alas bedak yang bagus, bedaknya nggak pelit-pelit, nggak akan terjadi sungai di muka. Ada yang suka nangis pas jatuh ke sini, ditap-tap susah. Kalau punya bedaknya kita nggak pelit, kita kasih, terutama basicnya adalah harus ngasih pada saat alas bedak itu kita harus yang benar-benar rapi, benar-benar padat. Tapi biarin kalau misalnya orang pertama kita pakai alas bedak, kok menor banget, kok putih banget, nggak apa-apa. Karena nanti kita akan tap dengan step-step berikutnya nggak akan jadi putih, kita sesuaikan dengan kulit muka. Gitu ya. Selanjutnya kita pasangkan bulu mata. Yang tadi ya. Jangan lupa, ini bulu mata itu kan ada ujung pendek sama ujung panjang. Ujung pendek di area dekat hidung. Caranya, saya ada beberapa cara yang langsung pakai tangan, ada yang langsung pakai pinset. Tapi saya lebih comfortable pakai ini. Rapikan dulu area dalam dekat mata. Satukan dengan tangan ini antara bulu mata asli dengan bulu mata palsunya. Tap-tap seperti ini, tarik ke atas. Oke. Sebelah lagi. Pastikan posisi tangan itu di tengah-tengah. Jadi kalian biar tahu masang ke kiri ke kanan di tengah langsung tep gitu. Masangnya bukan begini, tapi begini, ya. Masangnya bukan seperti ini, tapi dari atas. Rapi-rapikan. Untuk hasilnya nanti akan saya foto, saya sharing ke teman-teman semua ya.
karena saya sudah memakai 2 layer, biasanya untuk pra-wedding cukup. Langsung kita timpah lagi dengan maskara hitam. Oke, kita rapikan lagi. Oke, setelah itu kita langsung pengantinnya atau customer-nya suruh buka untuk merapikan area mata juga. Buka matanya. Oke, langsung basically kasih ini maskara ya. Kita pakai Maybelline. Kemana baru fotonya? Selanjutnya kalian rapikan lagi area mata yang masih kelihatan seperti putih, seperti itu akan rapikan lagi. Jujur ada kelihatan keluar. Oke, mungkin buat para kalian yang pemula, pemasangan bulu mata emang agak sulit, tapi mungkin dengan berjalannya proses waktu, kalian juga akan bisa dengan sendirinya. Ini mungkin yang saya langsung pasang 2 layer seperti ini. Tapi kalau bisa untuk pengantin itu, kalian pasangnya per layer itu per lembar, bisa 2 atau 3 atau 4 tergantung kebutuhan dari matanya seperti apa gitu, mau dibentuknya seperti apa. Kalau mungkin untuk yang make upnya natural, flawless, mungkin 2 juga cukup, tapi untuk misalnya untuk make up ball atau Arabian look, Indian look, mungkin harus 3 atau 4 layer gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan rapikan, ini udah setengah rapi, saya akan rapikan untuk area bawah mata dulu ya. Langkah pertama saya biasanya pakai pensil putih ya, eyeliner putih kalau bahasa ini. Bisa pakai produk apapun. Kalau saya sudah coba-coba beberapa produk, mungkin yang cocok saya pakai, bukan yang lain mungkin cocok, cuma saya nggak cocok. Saya pakainya Wardah. Ini nggak terlalu mahal, harganya di kisaran 30-40 ribuan. Ini boleh dipakai eyeliner itu dari eyeliner putih itu dari area depan sampai belakang nggak masalah. Cuma untuk area depan mungkin di ujung mata sebelah sini agak ditebelin aja supaya kita tahu nanti karena itu akan ditonjolkan mau tambah yang glitter-glitter nggak masalah. Selanjutnya saya akan tebalkan lagi
area mata di bagian ujung luar dengan warna yang agak sedikit lebih tua. Saya biasanya masih pakai dari Ines sama Mbak Ines, sponsor. Ya, ya. Dari sini saya agak tebalkan dengan warna yang gradasinya lebih gelap dari yang tadi. Saya tidak pakai warna hitam karena ini untuk looknya untuk prawedding aja gitu. Kecuali kalau nanti untuk looknya pengantin saya akan pakainya agak warna-warna yang gelap biar kelihatan matanya lebih bagus banget. Karena ini momennya adalah untuk prawedding, saya pakainya yang sedang-sedang aja warnanya. Selanjutnya, dari zaman sekarang mungkin kita ngikutin tren, tetap kadang prawedding pun ada orang yang kayak sebuah keharusan memakai bulu mata bawah. Saya siapkan bulu mata bawah. Sebenarnya bulu mata bawah itu selera ya. Kalau saya mungkin pakai bulu mata sebenarnya banyak banget macam, tapi saya lebih senang memakai bulu mata yang tidak sama dengan orang. Sebenarnya ini juga banyak, tapi saya pakai bulu mata itu yang seperti ini. Jadi maaf saya lihatin di zoom sedikit. Ini area belakangnya itu tebal, area depannya tipis. Ini saya rasa nggak dijual di pasaran karena saya ini juga pesan langsung ke produsen bulu mata di Purbalingga. Banyak teman yang nanya itu bulu mata bawahnya dari mana karena ini ternyata nggak dijual di pasaran. Itu jadi kalau kita sudah punya produk yang bagus dari satu produsen, beli aja buat langganan. Jadi kita mungkin salah satu hasil karya kita juga beda karena ini terlihat ini tuh tebal bagian sini, bagian depan mata itu tipis. Kita bisa pakai tapi nanti kita ukur dulu kalau misalnya ternyata mata pengantinnya lebih kecil, kita harus potong. Kita kasih lem bulu mata biasa. Tapi tipis-tipis aja yang terpering ya. Untuk motong, kalian jangan motong di area yang tebal bulu matanya, tapi di area yang tipis. Ya, di area yang tipisnya kita potongnya disesuaikan dengan besar kecilnya mata pengantin. Saya biasanya pakai pinset yang emang khusus untuk pasang bulu mata. Jadi tinggal jepit tengah-tengahnya, nanti langsung dikasih. Jadi nggak kena bulu matanya, jadi enak tinggal pasang, jepit, pasang. Jadi langsung nggak usah belepotan tangan kena ke mata, jadi langsung pakai pinset aja. Saya potong juga, ini karena matanya juga nggak terlalu besar. Potong lagi, pasangnya, ambilnya di pinggir, ini di tengah-tengah aja, di jepitnya. Kalau tampak dekat, ini bulu mata yang ujung ini sama banget dengan gradasi ujung mata asli. Kalian tinggal rapi-rapiin aja. Nah, karena saya masih punya andalan brow it, sebenarnya ada juga belum ada banyak banget yang saya pakai untuk ngalusin alis. Ada yang semacam ini, kuasnya kecil sih sebenarnya, kecil banget. Ini emang khusus untuk alis bulu mata bawah. Tapi karena saya punya brow it yang tadi multifungsi, saya pakai ini aja. Jadi brow it ini ada 2 kepala. Ini juga kepalanya, jadi ada 2. Jadi lebih awet, bisa dipakai atas bawah. Saya rapikan untuk ini supaya kelihatan matanya muncul rapi. Tapi jangan ditekan, di tap-tap aja.
Jadi ini area depan mata itu benar-benar kelihatan matanya itu natural banget. Cuma ke belakang kita kasih yang tebal supaya matanya juga kelihatan lebih cantik banget. Nah, selanjutnya kita masih ada untuk highlighter. Ada produk sejuta umat. Sebenarnya ini kasih tahu. Ini lagi viral ya. Namanya Hojo highlighter. Hojo ini harganya 40-50 ya. Kisaran 40-50 ribu, tapi worth it banget dan hasilnya luar biasa, bagus banget ya. Jadi nampak untuk shimmering-nya itu ini dia benar-benar muncul gitu. Biar ada sedikit efek glowing atau shimmering, saya kasih tap di area sini. Dirapikan sama kuas. Efek di sini pun juga sama. Oke, setelah seperti ini, saya tinggal rapikan lagi dengan brush on-nya ya mungkin agak sedikit lebih soft dari yang dasar tadi. Kalau tadi kan saya emang kasih agak jreng, tapi karena ini basically doang, saya kasih yang lebih soft sedikit dari yang awal tadi. Kalian jangan sampai salah narik area untuk brush on ya. Kalau kalian si pengantin tersebut gemuk bulat, jangan diambil ke depan, otomatis akan nambah efek gemuk banget. Diambil agak ke bawah. Tapi kalau untuk muka-muka tirus boleh diambil ke depan. Terus ada lagi sekarang kemarin-kemarin sempat tren brush on panas dingin yang tarik dari mataku kena ke mata, itu nggak cocok untuk area mata, body dan muka-muka yang bulat. Itu hanya untuk yang tirus-tirus biasanya diambil ke sini. Tapi itu hanya tren sementara, sekarang udah nggak tren. Oke. Saya rasa ini udah cukup beres, tinggal ngasih lipstick dan lain-lain. Sekarang itu banyak banget ya lipstick itu, ada yang di ombre, ada yang lipstick seperti biasa. Gimana request pengantin? Sekarang mau di ombre mangga, mau seperti apa juga hayu gitu. Kalau saya sih lebih sarankan karena ini mungkin akan dipakainya agak lama di saat foto prawedding, dan kadang gini loh, kalau misalnya lipstick ombre itu saya sih sebenarnya suka, tapi kadang kalau di daerah-daerah tertentu, apalagi maaf ya kalau misalnya di daerah, di kampung gitu kan, ih kok gitu lipstiknya kayak lipstik sapotong gitu ya kan, karena dalamnya ada lipstik, keluarnya juga agak sedikit lebih pucat. Nah jadi kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak, oh di situ masih zamannya jadul banget, terus kita pakai lipstik ombre, pasti banyak banget kejadian. Kayak kemarin sempat kejadian viral itu, make up Hadijah yang make up nasional, lipstiknya pucat, dikomenin, diganti dengan lipstik yang menyala. Karena mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak suka warna-warna soft gitu. Nah, untuk prawedding biasanya saya lebih mengandalkan makeup yang agak soft aja gitu. Karena ini ditampil pun juga tidak lama gitu kan. Saya ada beberapa produk mungkin yang bisa direkomendasi untuk yang lain. Saya sebenarnya lipstick nggak ada patokan lipstick harus beli apa ya. Karena saya juga makeover-nya juga ada, Wardah juga ada, Latulip juga ada, LT Pro juga ada gitu kan. Banyak banget, tapi saya pengen berikan kesan yang lebih natural ke pengantinnya, ke prewedding itu. Karena ternyata kalau misalnya di kampung itu, kalau mukanya kita memakai lipstick yang terlalu merah gitu, dengan muka-muka tertentu kadang nggak cocok gitu kan, kadang kelihatan lebih tua. Jadi untuk make up prawedding saya sarankan untuk lipstick atau warna-warnanya itu ya lebih ke muda banget gitu kan, supaya kelihatan pengantinnya juga fresh, pengantinnya juga lebih kelihatan muda dari usianya gitu ya. Saya punyanya ini, saya pakai makeover, seriannya juga banyak banget, kadang bingung namanya apa. Nah, basically kadang saya pakai lip liner dulu. Mau pakai lip liner boleh, nanti saya juga punya. Saya lip liner juga punya, ini dari makeover juga. Ini Brooklyn, dari Brooklyn untuk best lipstick tadi. Harganya jangan tanya, silakan Google aja.
Ini para peserta semua diem berarti memperhatikan nih. Ya, kita bersyukur Ya, nih. dia Ya, semua Bu. ketemu instruktur yang ganteng. Adalah sumbernya nih. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya sudah memakai listrik yang lumayan tidak terlalu minor, juga tidak terlalu soft, gitu ya. Saya pakaikan seperti itu, nanti kita pakaikan glossy-nya. Tapi kalau terlebih dahulu mau dirapihkan terlebih dahulu lipstiknya boleh, nanti rapikan boleh, ada dua cara. Kalau misalnya terangnya terlalu belepotan, kalian rapikan dulu. Saya sih sebenarnya ada alat magic perapih apapun. Ini apa ini tuh lupa aku teh dulu. Pokoknya ini lumayan mahal, di atas 200, cuma lupa namanya. Ini produk luar. Ini jadi warnanya natural banget sesuai dengan kulit. Jadi ketika ngerapiin alis, ngerapiin apa juga ngikutin ke warna kulit. Cuma lupa nama produknya. Ini butuh ngerapiin area sini. Oke. Ini nanti next saya akan liatin pas ke Bandung. Cuma saya masih belum baca ini tulisannya apa. Cuma kalau nggak salah ini produk luar. Saya belinya di luar. Rapikan aja sama spons. Kasih bedak padat atau bedak tabur supaya lipstiknya itu kelihatan rapi banget. Oke. Sebenarnya udah rapi. Kalau misalnya kalian mau kelihatan lebih segar lagi, kalian boleh pakai yang lipstick glossy-nya. Gimana? Oh, sisi juga teh guys. Warna hijau teh. Untuk misal nemuin pengantin yang ternyata agak sedikit lebih jenong atau area ininya, kalian boleh tap seperti ini. Dikasih warna yang lebih sedikit tua untuk menyegarkan. Tapi kalau nantinya akan berhijab sih tidak jadi masalah gitu. Kalau nantinya akan berhijab mungkin nggak akan jadi masalah. Oke, ini kalau dilihat di video mungkin agak kelihatan atau gimana saya nggak ngerti. Karena ternyata hasil video nanti saya lihat realnya, saya fotokan dengan pakai kamera DSLR yang besar. Nanti saya kirimkan ke grup hasilnya seperti apa biar kalian juga minimal tahu. Dan kebetulan saya ini ada juga model cowoknya. Cuk, baju hitam udah dipasang. Mas. Oke. Saya langsung ke pemasangan hijab aja karena saya kebetulan hari ini pakai temanya adalah black and black ya. Hitam-hitam. Saya akan pasangkan nanti cara berhijab sebenarnya.
Ini masih ada waktu, oke, setengah jam lagi. Kita langsung ke nanti ke cara pasang hijab. Kalau kalian mau pakai inner dulu, nanti bajuin. Kebanyakan lagi ini mau kawe bungkus rambutnya. Mana si Nongce kotok tuh? Kebanyakan. Iya. Maaf, izin cuci tangan dulu. Selanjutnya kita pasangkan hijab. Kalau mau pakai inner dulu juga mungkin nggak masalah. Kita pakai inner dulu, daleman ininya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ditulis di chat aja ya. Ditulis di chat. Nanti kita sampaikan ke Dr. Sutanto supaya nanti dijawab juga tertulis ya. Kalau nggak ada waktu buat tanya jawab. Iya, ke meja aja. Emang ada waktu. Kurang waktunya kalau untuk tanya jawab. Gitu. Oke, untuk basically-nya kalian harus kalau suka pakai inner dulu, pakai dalaman aja ya, supaya kelihatan juga lebih rapi. Pertanyaannya di Zoom aja ya, di chat Zoom ya. Pertanyaannya. Ya. Oke, ada satu teknik untuk kalau misalnya kerudung tuh suka apa ya, pletoy gitu ya. Kalian tuh sebenarnya ada dua teknik, mau pakai mika atau mau teknik pakai di area sininya disemprot pakai spray gitu kan. Bentar dulu. Cantik. Ini sebenarnya salah satu cara untuk supaya ini kaku ya, si kerudungnya kaku, dia pakai spray seperti ini. Pasang dulu sendiri. Nanti kalau untuk pemasangan biasanya kita kasihin dulu ke pengantin nyamannya seperti apa area depannya gitu kan. Nah nanti baru kita aplikasikan. Buatkan. Oke, senyamannya si customer, senyamannya. Nanti kalau sudah nyaman baru saya rapikan ke area yang diinginkan nanti seperti apa. Karena mungkin untuk prawedding itu tipenya nggak kedodoran atau seperti apa hijabnya, kita bikin styling yang bagus supaya kelihatan menarik. Oke, kalau saya biasa untuk memakaikan hijab, ini kan ada dua ya areanya, kiri kanan sama kanan. Tarik dulu aja ke belakang, tarik dulu ke belakang, sematkan di belakang. Kencengin dulu aja di belakang, boleh pakai
peniti. Kamu ke sini tuh. Oh, bisa di sini. Oke. Kalau sudah area peniti ini kencang, tarik satu ke depan. Iya, jangan. Wah, Tarik satu ke depan. Ini lipat area yang akan dipasangkan ke depan. Dibacakan dulu aja. Jadi nanti hasilnya juga rapih gitu. pertanyaan. Jawabnya nanti. Langsung. Oh. Bentar, oke. Ini karena mungkin masih ada kaos kelihatan ini, kalian rapikan aja ke belakang. Boleh pakai peniti supaya kelihatan ini lebih rapi, nggak kelihatan kulitnya. Kalau ditulisnya bisa cepat. Bacakan kan. Itu mereka yang baca. Ini sudah rapi gitu, seperti ini sudah rapi banget. Ini tinggal narik ke belakang sedikit, nanti kasih jarum petul kecil. Yang area sebelah sini juga kasih jarum petul kecil supaya ini tidak menggelembung seperti ini. Pertanyaan tadi bisa diulang. Emang nanya apa? Gimana caranya kalau di bawah mata sama garis ini nge-crack? Cuma teknik correcting ya, oke. Oke, ini sebenarnya udah sangat rapi sekali. Kalaupun misalnya nanti mau ditambahi dengan aksesoris berupa crown juga nggak masalah. Oke, udah minta anting. Wedding mah belum. Gitu ya. Oke, misal mau pakai crown seperti ini juga boleh. Kelihatan mungkin akan lebih kelihatan bagus banget. Jangan lupa dirapiin di area tertentu. Gimana klik informasi? Ini tuh terbangnya mana enggak Om? Nggak bisa kelihatan kalau dari sini. Ini seperti ini. Sekarang lagi tren ditambahin seperti aksesoris anting dan crown atau mahkota. Jadi kelihatan juga lebih megah, lebih kelihatan eksklusif, lebih kelihatan mewah sekali. Oke, habis ini mungkin saya lagi mempersiapkan dulu cowoknya, gitu kan. Biasanya kalau di kita untuk cowok juga nggak terlalu dimacem-macemin, paling juga kita kasih bedak tabur atau bedak padat sesuai warna kulit, kita kasih kuas, rapiin supaya nanti di foto itu tidak kelihatan hinyai atau terlalu glowing. Karena ada yang nggak diapa-apain. Kalau cowok kan areanya emang rata-rata berminyak, terus tiba-tiba nggak diapain. Pada saat di foto itu kelihatan tumpang antara cewek sama cowok, cowoknya mengkilat gitu karena nggak diapa-apain, si ceweknya udah sangat cantik gitu. Nanti si cowoknya pun kita sedikit kasih bedak padat yang sesuai dengan area kulit mereka, di beras aja di bagian mukanya. Ya. Oke, sebentar ya, kita persiapkan untuk sekalian foto. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Oke, nanti hasilnya mungkin kita akan sharing. Untuk yang mau nanya boleh nanti di kelas aja ya, di kelas aja. Takutnya nggak. Tadi ada yang nanya ya, bagaimana caranya yang apa sih yang crack, yang mengatasin crack. Oke. Itu sebenarnya pertanyaan bagus, cuma mungkin belum sejauh itu. Nanti akan saya jelaskan. Itu sebenarnya di kelas make up correcting. Jadi kelasnya itu beda-beda untuk make up prewedding, make up dasar, make up pemula, dan nanti make up profesional itu nanti
ada make up correcting. Make up correcting itu mengkoreksi bagian-bagian yang terjadi pada saat pelaksanaan wedding atau prawedding, misalnya ada garis senyum, atau misalnya pecah, atau misalnya totol-totol dan sebagainya, itu nanti di kelasnya sebenarnya ada kelas correcting make up. Jadi untuk mengoreksi hasil make up. Jadi Pak Sutanto, mungkin Ya? kami perpanjang aja 30 menit untuk tanya jawab ya. Supaya peserta puas gitu ya. Ya, perpanjang 30 menit ya. Udah nanti. Oke, saya sedang mempersiapkan peralatan kamera. Jadi nanti saya akan kasih tahu yang namanya make up prawedding dengan sentuhan, yang tanpa sentuhan. Kita mungkin ada beberapa pose yang akan saya kasih tahukan ke kalian semua. Tapi nanti basically adalah itu sebenarnya obrolan antara customer sama fotografer. Nah, jadi nanti ke fotografernya mau seperti apa, customer mau seperti apa, jadi tergantung konsep. Tapi kalau misalnya boleh minta mau seperti apa, itu dikembalikan adalah ke calon pengantinnya, apa mau konsepnya dengan sentuhan atau tidak dengan sentuhan. Karena sekarang mungkin untuk orang-orang yang berhijab, sudah hijrah, rata-rata mereka melakukan prawedding itu tanpa sentuhan. Tapi masih tetap kelihatan beauty, masih estetik, dan masih cantik, dan juga hasilnya luar biasa, walaupun tanpa sentuhan. Karena kebanyakan prawedding itu banyak, bukan maksudnya sentuhan seperti apa, dengan pegangan tangan, dengan sender-senderan, itu maksud sentuhan itu seperti itu. Bukan sentuhan dalam tanda negatif, tapi dengan sentuhan yang namanya foto prawedding, ada yang pegangan tangan seperti ini, ada yang meluk seperti ini, itu foto prawedding zaman sekarang. Tapi sekarang banyak banget vendor yang atau customer yang pengen foto praweddingnya tanpa sentuhan, tapi masih tetap mengedepankan artistik dan estetiknya. Yeah. Mungkin yang boleh nanya boleh, sekalian saya ini masih mempersiapkan untuk fotonya. Oke, di chat. Bacakan. Iya, sebentar. Sophie akan bacakan. Ada pertanyaan dari Kak Dina Suhaiti. Oke, saya baca satu-satu ya. Ini highlighter recommended warna apa? Oke. Kalau highlighter recommended boleh di warna silver atau gold. Berikutnya, pertanyaannya di sini aja tuh di grup. Oke, bismillah, izin bertanya untuk base eyeshadow wajib untuk semua jenis kelopak mata. Kadang ada mata klien yang berminyak, apakah harus dipakein? Iya, kalau menurut aku walaupun berminyak itu tidak bisa mengunci hasil eyeshadow. Tetap aja kalau bisa pakai base mata ya sayang, cantik. Selanjutnya gimana cara pasang shading buat hidung pesek biar pas dan nggak kelihatan berlebihan. Oke, saya kasih tip untuk pasang shading, usahakan pasang shading itu pasang shading dalam dulu. Jadi ketika akan dikorekting atau dibenerin, kalian tinggal pasang shading luar itu tipis-tipis aja ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Endah kakak. Aduh, om ini. Pengalaman apa yang paling berkesan saat ngerias pengantin dan pengalaman yang menantang saat merias pengantin? Kalau pengalaman berkesan, semua pengantin alhamdulillah berkesan karena kita yang paling dijaga adalah komunikasi. Kalau kita sudah komunikasi dengan pengantin, maunya pengantin seperti apa, kita akan tahu pengantin seperti apa. Kalau yang rewel, bawel mah udah biasa. Yang terpenting mah kita selalu dihadapinya dengan senyum aja. Dan terpenting adalah melakukan apapun, make up apapun ke pengantin, kita harus basicnya ikhlas karena niatan ibadah walaupun kita menghasilkan rupiah. Amin. Selanjutnya, mau nanya biar rapiin alis pakai brush yang mana boleh diperlihatin? Oke, untuk melihat ngelapin alis, berasnya pakai beras yang rata, bukan yang serong, yang rata ya. Nanti saya liatin. Oke, selanjutnya sebenarnya banyak banget pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tahraka di sini kakak siap. Oke, mau nanya lagi. Terkadang bagian garis senyum dan bawah mata suka krek atau bergaris. Gimana cara mensiasatinya? Oke. Sebenarnya nanti ada kelas correcting ya Bunda, harusnya ada kelas correcting. Tapi untuk mengatasinya sebenarnya di awal itu untuk area-area yang kira-kira akan crack, memberikan
alas bedak itu jangan terlalu tebal gitu. Kenapa terjadinya crack? Karena itu alas bedaknya terlalu tebal sehingga menimbulkan ketika si pengantin tersenyum itu jadi crack. Tapi ketika memberikan kita sesuai dengan porsi kulit muka, insya Allah nggak akan terjadinya crack. Kalaupun terjadinya crack, nanti kita akan kasih tahu caranya seperti apa. Oke. Terus apabila terjun ke kaki, oke. Selanjutnya mau tanya, kita sudah mengaplikasikan make up dengan sesuai dan tidak asal-asalan. Lalu kenapa ya saat kita pemborosan make up sekali tidak terlihat atau hanya terlihat sedikit? Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Terima kasih. Ini untuk jadi mua emang modalnya tidak sedikit. Sebentar ya. Untuk jadi mua modalnya tidak sedikit. Mungkin zaman sekarang mua-mua udah sangat-sangat banyak banget punya kamera DSLR. Nah, kamera DSLR itu pentingnya buat apa? Sekali, yang terpenting satu buat correcting. Kalau misalnya kita sebelum dipoto sama fotografer asli mua, kita bawa kamera sendiri, jangan pakai HP. Nah, saya pakai di sininya adalah pakai Fujifilm X-T20, dulu harganya 1 motor. Nah, saya pakai itu, tapi hasilnya itu real sama asli sama hasil dipoto itu sama. Jadi kita sebelum dipoto sama fotografernya, kita akan ketahuan, oh kita harus koreksi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dan insya Allah dengan kamera Fuji X-T20 itu bisa langsung ditransfer ke HP, jadi akan langsung ketahuan. Oke, wadahnya ya sayang. Oke. Oke, selanjutnya, waktu pakai beberapa make up, tiba-tiba konsumen bermasalah kayak tiba-tiba beruntung, gimana cara ngatasinnya? Oke, kalau masalah dengan make up tidak langsung kejadian, yang pada saat make up itu nggak akan kejadian langsung beruntus dan sebagainya. Paling juga ada yang konsumen beberapa alergi tertentu, misalnya mungkin karena beras kuas-kuasnya juga kotor, atau mungkin karena spons-sponnya kotor. Jadi diusahakan setiap selesai nge-make up dari satu customer ke customer yang lain, kalian tuh semuanya dicuci lagi, dibersihkan lagi. Insya Allah tidak akan terjadi masalah apapun. Saya pernah menghadapi masalah yang pengantinnya itu harus serba baru. Dari mulai beras, kuas, spons, dan lain-lain, ya kasih aja, nggak jadi masalah gitu kan. Yang terpenting selama masih bisa melayani konsumen dengan baik, dilayanin aja. Oke, selanjutnya waktu pakai beberapa, gimana caranya bersihin eyeliner yang belepotan kena eyeshadow, Kak? Oke. Nah, tekniknya kalau mau pakai eyeliner itu diusahakan ada bedak tebal, bedak tabur yang agak banyak di area bawah mata. Jadi ketika belepotan pun itu turunnya juga ke area bedak gitu. Nah, di sini adalah tekniknya, kalau bisa jangan dulu pakai eyeliner yang cair, pakai dulu eyeliner yang spidol. Nah, kalau eyeliner yang spidol itu mungkin kesalahan pun masih bisa dikoreksi dengan baik gitu. Kalau pakai eyeliner yang cair, otomatis kalian belum terbiasa atau belum pengalaman akan belepotan, karena namanya pengantin ngedip itu nggak akan ketahuan sama kita mau kapan mau ngedip, kapan mau enggak. Selanjutnya, Assalamualaikum, saya Elsa bertanya, apakah kita menemukan case yang kulitnya perawatan, apa saja harus kita lakukan? Oke, untuk yang melakukan perawatan sebenarnya ada teknik tertentu. Ini sebenarnya rahasia mua ya sebenarnya. Ada, kalau teknik pertama, kalau bisa si pengantin tersebut disuruh berhenti dulu memakai perawatan dokter atau apapun juga 2 minggu sebelum hari H. Tapi kalau sudah terlanjur dia pakai terus, nggak mau dilarang, coba pakai teknik rahasia saya. Harusnya bayar nih 2 juta, 5 juta ya untuk ngasih bocoran. Kalian pakai di es ya. Kalian ambil es batu sebelum di make up itu, si pengantin yang melakukan perawatan, kalian balur-balur sama es batunya sampai si mukanya itu benar-benar agak dingin, agak lembab seperti itu. Setelah itu bersihkan sama tisu, lanjutkan dengan tahap make up seperti biasa. Jadi kuncinya biarkan si kulit pengantin itu sampai dingin dulu, baru lakukan step-step untuk make up. Biasanya insya Allah saya pernah mengalami bukan hanya 1-2, banyak banget yang nggak mau berhenti terus melakukan pengen di make up tanpa berhenti dulu perawatan. Oke, selanjutnya izin bertanya, mohon maaf sebelumnya, kira-kira dalam kondisi pribadi selalu ada hal yang kurang. Sebentar ya, banyak banget. Ada yang kurang dari harapan, gimana cara mengatasinya? Oke, kalau sudah kita make up sesuai dengan konsep, biasanya kan semua udah dilakukan oleh fotografer. Nah, biasanya fotografer juga kan konsultasi sama pengantin mau seperti apa, dan rata-rata pengantin zaman sekarang adalah memberikan sampel pengen fotonya seperti apa. Insya Allah tidak akan ada kendala selama make up kita yang kita kasihkan
ke mereka itu sesuai dengan keinginan. Lanjut dikit lagi ya, izin bertanya lagi rekomendasi kamera yang bagus untuk pemula apa-apa ya. Boleh kalian pakai Fuji Film X3, harganya di kisaran 7-8 juta. X-T3. Fuji Film X-T3, cuma dia agak ribetnya harus pakai memori, harus pindah pakai memori, agak ribet. Kalau yang XT20 itu bisa langsung Bluetooth. Selanjutnya ingin bertanya Muhammad, sebelumnya kita kira dalam kondisi prawedding selalu ada hal yang kurang diharapkan, gimana caranya? Oke, itu Mas, sebenarnya kalau misalnya ada kendala hujan dan lain-lain, kita pengantin juga insya Allah bisa memakluminya. Yang terpenting sebelum melakukan prawedding pun kita harus selalu komunikasi dengan pengantin dan juga fotografer. Endah lagi Kak, cara mengatasi pakai eyelash. Kak, terkadang suka jadi agak aneh matanya. Oke. Untuk pengantin yang sudah memakai eyelash, kalian boleh pakainya itu, memasangnya itu per layer, jangan langsung 3 atau 2 kayak kakak tadi pasangin. Jadi per layer aja, nanti langsung rapiin per layer, rapiin. Setelah pasang layer pertama, rapiin, pakai maskara. Selanjutnya pakai layer kedua, rapiin lagi dan sebagainya. Insya Allah nggak akan kelihatan numpang. Selanjutnya ada kesulitan nggak sih Pak dalam pelaksanaan prawedding gimana cinematografi? Nggak ada kesulitan insya Allah. Pas pakai es batu sebelum apapun ya Pak. Benar. Jadi kalian pakai es batu dulu. Tapi khusus untuk yang mukanya satu ada yang perawatan pakai krim-krim gitu. Kedua bisa dipakaikan untuk yang mukanya banyak jerawatnya, pul-pulnya lagi radang-radangnya, boleh dipakai seperti itu. Apakah ada ritual khusus sebelum nikah pengantin atau nikah prawedding? Ritualnya adalah banyak berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja sih, semua juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita serahkan apapun hasilnya kepada Allah. Bagaimana cara mulai bisnis make up artis bagi pemula? Tips suksesnya bagaimana? Caranya gini, kalian orang nggak akan tahu kalian bisa make up. Jadi kalau bisa kalian belajar ikut sama orang-orang yang sudah punya WO atau sudah punya riasan. Nggak apa-apa, nggak dibayar, cari pengalaman dulu aja. Nanti kalau sudah, ibaratkan kalian kursus tanpa bayar gitu kan. Kalian cari ilmunya, cari pengalamannya, cari caranya, cari triknya. Jadi kalau bahasa saya ATM, aktualisasikan, tiru, dan menerapkan gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu boleh kalian ikut-ikut dulu WO yang atau perias yang sudah jalan, kalian ikut aja. Nanti juga nggak apa-apa, nggak dibayar, dikasih bensin doang nggak apa-apa. Yang terpenting bisa cari pengalaman. Apakah prawedding itu harus? Enggak, prawedding nggak keharusan, harus makan aja doang. Jadi kembali ke selera pengantin. Foundation yang recommended untuk kulit wajah sawo matang cenderung sama. Oke. Kalau sebenarnya setiap brand juga mengeluarkan foundation yang hampir tiap tone kulit ada, dari mulai coklat, sawo matang, sawo buruk gitu juga ada gitu ya. Assalamualaikum ya Pak, seharusnya kita ingin bertanya gimana mengatasi alis yang disulam. Terkadang yang disulam itu ada yang ngeblok alisnya, itu gimana mengatasinya? Oke, untuk yang sudah terlanjur disulam juga nggak masalah, kalian bisa pakaikan serat alis yang tadi saya pakai brow it itu. Oke, selanjutnya spray studio tropik yang bisa masuk ke semua jenis kulit, yang mana? Yang pink ya, yang bisa masuk ke semua jenis kulit, yang tadi saya pakai yang warnanya pink. Oke, selanjutnya hati-hati. Hal-hal apa yang harus diperhatikan saat merencanakan sesi pemotretan supaya maksimal sesuai dengan yang diharapkan? Pertama adalah kuncinya adalah komunikasi. Pengantinnya mau temanya seperti apa, lokasinya di mana, style gayanya mau seperti apa, make up-nya seperti apa. Konsultasikan dulu dengan pengantin. Setelah itu kalian bicarakan make up-nya mau seperti apa, bajunya mau seperti apa. Kembali bicarakan dengan fotografer, karena eksekusinya ada di fotografer kalau untuk prawedding. Oke, sesi bertanya cukup sekian. Nanti saya lanjut karena ini mau datang foto pengantinnya. Oke. Yuk, sis. Oke, mungkin bisa lihatnya dari jauh aja ya, karena mungkin kita ada foto yang bersentuhan. Oke. Boleh. Kumaha gayana?
ada beberapa pose di sini aja. Ada oke, potong aja karena modelnya juga tinggi-tinggi. Ada yang posenya seperti ini, bersentuhan seperti ini. Oke. Ini ke sini, ke depan. Oke, boleh seperti ini posenya. Ke sini, lihat ke depan. Ini salah satu pose mungkin sekalian mau diambil sebentar. Karena tadi saya kasih tahu untuk yang pengantin cowok pun harus ditap dengan bedak yang kulitnya sama. Saya akan tap sebelum saya foto. Jangan lupa area sini, area leher ya, biar nggak kelihatan belang. Banyak ini keringat. Oke, saya biasanya kasih sedikit lipstick biar nggak terlalu pucat. Masih ada ya. Kebetulan bibir modelnya juga udah merah, jadi kita kasih lipstick sedikit taps. Sekarang tinggal melakukan pemotretan, lihat ke Om Dede. Jadi lihat ke sini. Ini prawedding yang dengan sentuhan. 1, 2. Oke. Ada lagi seperti pose seperti ini. Oke, si cewek seperti ini, ke sini ke dada pengantin. Oke, so ke dada cowok. Oke. Kita ke sini, ke belakang, ke tangannya ke sini. Oke. Ini yang dengan sentuhan ya. 1, 2. Nanti lihat coaching. 1, 2. Oke, selanjutnya ada pose seperti ini. Oke, langsung. Oke. Ada itu. Oke. Ini sebenarnya kalau urusan pose prawedding itu biasanya fotografer yang ngarahin, tapi kita mungkin sebagai mua juga jangan mati gaya, harus tahu. Oke, sekarang ke konsep foto tanpa sentuhan. Jadi kadang si pengantin cewek di sebelah sini seperti ini, cowoknya agak belakang. Coba. Nah, si cowoknya ada jarak seperti ini. Jadi pengantin cowoknya itu pun ada jarak gitu, seperti ini. 1, 2. Oke, yang ada depan. Nanti depan. Nah, jarak. Oke, seperti ini. Jadi kadang seperti ini. Jadi tidak ada sentuhan sama sekali, mereka berjarak seperti itu. Oke, nanti hasilnya saya akan kirim ke kalian semua, dari mulai hasil make up sama hasil foto-foto ala-ala prawedding seperti itu, nanti biar dijadikan pembelajaran. Tapi satu hal mungkin yang harus kalian tahu, bahwa sebagai fotografer, sebagai mua itu banyak banget yang harus kalian kuasain. Selain bisa make up, kalian juga pertama adalah harus bisa merayu. Merayu apa? Kadang konsumen, maaf ya, konsumen itu harus disanjung, dipuja, dinaikin, diangkat-angkat. Supaya apa? Supaya tertarik sama kita. Dan yang terpenting kita punya sikap, attitude, tata bahasa, gaya bahasa yang bagus dan sopan. Itu sebagai daya tarik kepada konsumen. Selanjutnya, kita jangan mati gaya dengan yang namanya adalah pose pengantin. Pose pengantin itu rata-rata mua harus bisa mengarahkan, karena rata-rata fotografer itu cowok, dan kadang dengan fotografer tertentu dia kaku untuk mengarahkan, kecuali dengan fotografer yang udah sangat profesional. Selanjutnya yang paling penting adalah sebagai satu kesatuan, kita dengan fotografer, terutama dengan fotografer, dengan kru hiburan, dengan kru WO-nya, kita harus kenal dan bisa menyeimbangkan diri. Jangan sampai sudah make up, yaudah kita cuek, jutek, dan sebagainya. Itu urusan fotografer, mau bagus, mau enggak, terserah. Jangan sampai seperti itu, karena yang namanya bisnis dunia rias ini, kita satu kesatuan, nggak bisa, yaudah fotografer aja, enggak. Karena fotografer tanpa make up juga nggak akan ada hasilnya yang bagus, gitu. Sekarang kalau kita sebagai mua, kalau kita punya foto sendiri, nggak masalah, kita bisa foto sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak ada... Iya, oke, waktunya habis. Oke, ini udah jam 3 lebih. Ada pertanyaan mungkin? Oke, cukup. Oke, Ibu Sumari, mungkin nanti kita akan ada luring ya, kapan-kapan mungkin peserta datang ke Bandung juga, kita ketemu dengan Muahid Subang. Oke, ini modelnya. Terima kasih kepada para model juga. Ini masuk sini aja, masuk ke frame.
Ini Teh Rosi, ini ya Kakak Nandi juga. Terima kasih. Mungkin Ya, next tepuk time kita tangan. ketemu di Bandung dengan bawa model Hapus. kembali. Terima kasih kepada para peserta semua. Sehat-sehat. Ya. Niatkannya dikuatkan, jangan gampang menyerah karena kita harus berproses ya. Semangat semuanya. Yang dari nol juga semangat karena kita berproses untuk meraih sukses itu tidak mudah. Yang kedua, jangan pantang menyerah. Yang ketiga, nyicil. Kalau misalnya untuk urusan kebutuhan make up, jangan minta uang kepada orang tua langsung 10 juta buat beli ring light, karena kebanyak butuh ring lighting lah, kamera lah, beauty case. Nyicil aja sesuai kemampuan. Beli yang pokok-pokok dulu. Jangan sampai minta ke orang tua sekian juta untuk beli, karena proses yang kita laluin akan menjadikan kita sukses. Berproses aja ya. Terus yang terpenting, kita harus punya sikap yang bagus, humble, ramah, jujur. Itu modal untuk menjadi mua yang sukses. Jangan pantang menyerah, jangan juga kalau suatu saat kalian sudah sukses, jangan sombong. Masih ada langit di atas langit. Oke Pak Asep, Ibu Sumardi, Ya. terima kasih semuanya. Silakan ditutup. Saya pamit, Mohon. hadirin WO. Sebentar. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum Sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Tanto, Dadah. kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu ya. Oh, foto bareng dulu katanya. Ya, foto bareng dulu ya. Kita bertiga, oke. Ya, oke. Oh, ayo. Iya gini. Sok. Semua. Yuk. Semua dengan peserta. Ya. Ya. Silakan Sofi. Ayo Ucup. 2, 3. Pose. Klik. Terus halaman 2. Klik. Sudah. Belum. Dah. Ya, terima kasih ya. Para peserta sangat beruntung memperoleh narasumber seperti Pak Dr. Yanto Susanto ini, Sutanto ya. Nah, Oke, jadi terima sangat kasih. beruntung ya. Semuanya, Sangat beruntung. Terima dadah. kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan demikian pertemuan hari ini kami tutup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan silakan ditulis ya. Nanti akan kami teruskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sesi ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama sayang. Ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak.